Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Karena kesehatan itu adalah rizki yang tidak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa belajar lagi, ketemu lagi, bersua lagi dengan keluarga. Jadi hari ini nggak dapat rizki yang paling besar adalah rizki atau nikmat sehat ya. Oke, walaupun di masa seperti ini kita akan selalu tetap kuat, sehat, semangat belajarnya harus selalu ditingkatkan. Jangan bapak doang yang ditingkatkan, tapi siswanya juga harus ditingkatkan ya, karena kita belum tahu kapan berakhir pandemi ini ya. Maka harus selalu tetap semangat. Oke, sebelum masuk ke materi baru, siapakah yang masih ingat materi beberapa saat kemarin tentang masuknya ajaran agama Hindu dan Buddha ya. Bapak kilas balik sedikit ya. Ajaran agama Hindu Buddha adalah ajaran yang dibuat dari penyatuan dua budaya, yaitu dari bangsa Arya dengan bangsa Dravida, sehingga disatukan menjadi satu, timbullah ajaran agama Hindu. Nah, untuk materi hari ini ya, yaitu tentang pengaruh Hindu Buddha terhadap masyarakat Indonesia ya. Itu yang diajarkan oleh Bapak sendiri. Nah, kita akan lihat pengaruh Hindu Buddha terhadap masyarakat Indonesia, yaitu di bidang pemerintahan ya, awal-awalnya ya. Kalau sekarang kan kita udah lihat ada RT, ada RW, ada wali kota, ada gubernur, ada bupati. Tapi pada masa awal Hindu Buddha ini yang akan kita lihat ya. Jadi sebelum kita mengenal masa kemerdekaan ya, masa pemerintahan Jepang, kita mengenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha atau masuknya pengaruh Hindu Buddha. Itu ajaran agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Awalnya hanya dipimpin oleh kepala suku ya. Kepala suku yang dipilih oleh masyarakatnya, yang dianggap paling mampu, paling bijak ya, paling mengerti tentang budaya-budaya masyarakat tersebut, maka beliaulah yang dipilih menjadi kepala suku. Nah, kepala suku itu sendiri memimpin acara adat, acara keagamaan itu dipimpin. Bahkan pada saat berburu ya, pada saat membuka lahan pertanian itu dipimpin oleh kepala suku. Jadi semua tertuju kepada kepala suku tentang apa yang diagendakan oleh masyarakat sekitar. Nah, setelah kepala suku ya tidak lagi difungsikan, maka masyarakat berkeyakinan seseorang pemimpin, seseorang kepala suku itu sudah setengah dewa ya. Maka diangkatlah beliau menjadi seorang raja. Jadi raja itu diibaratkan oleh masyarakat
sekitar atau wilayah sekitar itu orang-orang pilihan, ya, atau kalau kita dengan mudah adalah orang yang memiliki indera keenam, ya, apapun bisa, ya, sehingga beliau diangkat menjadi seorang raja. Itu pun adalah warisan dari ajaran agama Hindu dan Buddha, ya. Nah, setelah rajanya diangkat, maka orang tersebut wajib memerintah, menjalankan sebuah roda pemerintahan di lingkungan daerahnya ataupun menjadi sebuah kerajaan besar. Oke, yang berikutnya adalah bidang sosial, ya. Ini tadi yang Bapak kilas balik awal tadi, ya. Dari penyatuan dua agama, dua budaya tadi, sehingga terbitlah ajaran agama Hindu. Nah, selain menghasilkan ajaran agama Hindu, masyarakat Hindu pun menghasilkan sebuah kasta, ya. Nah, kasta tersebut terdiri dari 5, ya, yaitu bentuknya seperti ini, ya, bentuk piramid, ya, dengan sistem teratas adalah kaum Brahmana, ya, atau kasta Brahmana, yaitu golongannya adalah para pendeta, ya. Kalau di Islam para kiai yang paling tinggi. Lalu berikutnya adalah kesatria. Kesatria ini adalah kaum bangsawan, prajurit, patih, dan sebagainya, atau semua keluarga kerajaan. Yang ketiga adalah waisya. Waisya adalah kaum pedagang, ya. Jadi yang berdagang sifatnya berdagang di rumah, berdagang di pasar, itu masuknya kasta waisya, ya. Lalu yang terakhir kasta sudra, ya. Kalau kasta sudra ini adalah golongannya adalah golongan kaum orang-orang yang sangat rendah penghasilannya, ya. Kalau bahasa Bapak mah orang kismin, ya. Jadi orang kismin, ya, yang sifatnya mungkin hanya penghasilannya per hari, ya, sebagai buruh, ya, sebagai kuli. Nah, ini masuknya dalam golongan sudra. Nah, yang terakhir adalah golongan paria. Nah, paria ini, ya, adalah orang-orang atau masyarakat yang melanggar ajaran agama ataupun adat, ya. Contoh, agama apa saja itu tidak ada yang mengajarkan mabuk-mabukan, berzina, membunuh, itu nggak ada, ya. Bahkan Bapak pernah membaca sebuah buku, ya, di ajaran agama Hindu itu ada 8 ajaran, ya, yang sangat tidak diperbolehkan, ya. Dilarang berjudi, dilarang merampok, dilarang membunuh, ya, dilarang berzina. Itu hampir sama dengan ajaran Islam, ya, atau dikenalnya dengan 8 ajaran kebenaran, ya, di dalam ajaran agama Hindu. Yang berikutnya adalah tentang bidang ekonomi, ya. Ekonomi ini, ya, tidak semua wilayah Indonesia itu sudah ada pelabuhannya yang bisa disinggahi oleh Cina maupun India pada saat itu, ya. Jadi mereka berlabuh di pelabuhan di Indonesia, bagian Sumatera Selatan,
Sumatera Utara, ya, bahkan ke Aceh, itu beberapa pelabuhan besar di daerah Sumatera yang disinggahi, ya, baik itu hanya berdagang maupun mereka menambah persediaan pelabuhan, ya. Jadi ini gambar ini yang Bapak ambil adalah pelabuhan Aceh dan pelabuhan Medan, ya. Ini di masa dahulu pun sudah canggih, ya, kapal yang singgah ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Apalagi pelabuhan-pelabuhan sekarang sudah dibangun di masa pemerintahan sekarang itu dengan sangat modern, ya. Bahkan ada beberapa pelabuhan yang dibuat eksekutif, ya, dari pelayanannya, dari kapalnya, ya. Bahkan ada yang dibangun pelabuhan di sampingnya mall, ya. Ini sungguh luar biasa, ya. Mudah-mudahan Indonesia ke depan semakin lebih bagus, ya. Kalau kita lihat lagi gambar yang kecil, ya, tapi megah, ya. Ini siapa yang sudah pernah sampai? Ya, ini di sini adalah gambar pelabuhan Singapura, ya. Singapura sekarang menjadi pelabuhan yang sangat terkenal, ya. Bahkan menurut catatan media atau buku, bahwasannya negara Singapura hanya mengandalkan pemasukan negaranya hanya dari sebuah pelabuhan, transaksi perdagangan, ya. Ya, karena menurut catatan yang Bapak dapatkan ketika Bapak studi ke Singapura, ya, negara Singapura itu tidak lebih luas dari kota Bekasi, ya. Bahkan penduduknya tidak ada setengah dari kota Bekasi, ya. Ya wajarlah, negara kecil sehingga pemasukannya banyak, itu bisa lebih mewah dibandingkan Indonesia, dibandingkan kota Bekasi sendiri, ya. Ini kita bisa lihat 3 menara, ya, apartemen, tapi di atasnya dibangun taman, ya. Ini kalau ada yang sudah sampai ke sana pasti tahu, ya. Ini menara yang ada di negara Singapura, berbatasan atau berdampingan dengan pelabuhan yang sangat modern, ya. Bahkan menurut catatannya hampir seluruh negara itu singgah dulu ke Singapura, ya. Makanya menurut catatan media juga, ya, itu negara Singapura lebih bagus dibandingkan dengan negara Malaysia. Yang berikutnya adalah tentang agama, ya. Ini kita lihat ada agama Islam, ya, budayanya yaitu peringatan Maulid, ya, Natal. Ini adalah Kristen, ya, Buddha berdoa di Candi Borobudur, ya. Ini Hindu itu lagi upacara larung di pantai, ya. Ini terlihat dari gambar adalah memakai ulos. Biasanya orang Kristen lagi mengadakan upacara kematian, ya. Itu tentang perbedaan-perbedaan di agama yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah tentang akulturasi budaya, ya. Jadi agama apapun sudah menyatu, ya. Ini kita lihat dari bangunan, ada masjid tapi di sampingnya ada bukan masjid atau